Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf. Channel apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang akhirnya yang ditunggu yaitu Juknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen disosialisasikan. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan isi dari Permendikti-Saintek 52 tahun 2025. Nah, kita lihat di sini adalah ruang lingkupnya, ruang lingkup yang dibahas di Juknis ini yaitu meliputi beberapa aspek ya, misalkan pendaftaran dan pemutakhiran data, pengadaan dan pengangkatan, pengisian kinerja dosen, kenaikan jabatan akademik dosen, kemudian pengaturan retensi dosen profesor, pemberhentian dan pengangkatan kembali dosen, dan juga pengangkatan profesor emeritus dan format dokumen dan tanda pengisian. Kita lihat di sini di slide yang ketiga, ini adalah kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi dosen. Jadi uji kompetensi dosen di sini bukan berarti dosen akan diuji dalam sebuah tes tulis, tapi adalah uji kompetensi itu artinya pihak atau pihak yang berwenang untuk melaksanakan atau menilai pengajuan jabatan akademik dosen. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, misalkan di PTN ya, di PTN itu untuk asisten ahli itu Dikti Kemendikti-Saintek ya, lektor kepala dan juga profesor yang menjadi kewenangan dari Dikti Saintek ya, Kemendikti. Jadi lektor kepala sampai dengan profesor. Nah, jabatan di bawahnya menjadi kewenangan dari Kementerian Agama, PTN, PTNBH, LLDikti, KL, LPNK maupun PTS terakreditasi unggul ya. Jadi ini bedanya untuk jabatan asisten ahli itu bisa atau dinilai oleh PTS sendiri asalkan dia terakreditasi unggul. Nah, ini adalah salah satu pembeda dari Juknis sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa ada tambahan angka kredit prestasi. Nah, ini bedanya dengan Juknis sebelumnya ya. Yang saat ini fokus pada dampak dan kontribusi. Hasil penilaian jabatan akademik itu meningkatkan produktivitas dosen dan mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia melalui penguatan jabatan akademik dosen yang substansial dan berkualitas. Nah, ini ada suplemen angka konversi namanya ya. Diberikan di luar angka kredit yang diperoleh dari predikat kinerja SKP, jadi di luar itu ya. Fokus produktivitas ilmiah, kemudian ada instrumen percepatan karir. Nah, kita lihat di bagian selanjutnya, ini adalah syarat administrasi jenjang akademik dosen ya. Untuk lektor itu harus memenuhi BKD 4 semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama ya. Jadi tidak boleh loncat misalkan dari tahun akademik Gasal tahun akademik 2025-2026 loncat ke Gasal 2006-2007 itu tidak diperkenankan ya. Jadi di sini lektor itu syarat administrasinya adalah 4 BKD 4 semester berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama, kemudian proporsi angka penelitian minimum 35% ya. Kalau 100 berarti 35 kum itu dari penelitian, memenuhi IKD dalam jabatan akademik rektor, predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, memiliki syarat khusus berupa satu publikasi ilmiah atau satu hasil karya seni berkualitas, dan yang terakhir adalah lulus uji kompetensi. Nah, untuk lektor kepala itu adalah lektor kepala itu BKD sama, BKD 4 semester berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama, kemudian proporsi angka penelitian minimum 40%, jadi 40 kum, kemudian memenuhi IKD dalam jabatan akademik lektor, predikat kinerja baik berturut-turut selama 2 tahun, memiliki syarat khusus berupa 1
publikasi ilmiah dan satu karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Oke, nanti kita akan membahas lagi ya. Oke, berikutnya untuk jabatan akademik profesor ya, syarat administrasinya apa? Sama, yang pertama adalah DKD berturut-turut 4 semester dari perguruan yang sama, memiliki gelar doktor terapan atau subspesialis, memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, ya, ini 10 tahun, kemudian proporsi angka penelitian minimum 45%, yang berikutnya memenuhi pada jabatan akademik profesor, predikat kinerja minimal baik selama 2 tahun berturut-turut, memiliki sertifikat pendidik untuk desain, memiliki syarat minimal khusus berupa 2 publikasi ilmiah dan atau 2 hasil karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau sebelumnya tidak mensyaratkan sertifikat pendidik, dan di sini mensyaratkan sertifikat pendidik. Berikutnya syarat khusus. Ya, ini syarat khususnya. Tadi kan syarat administrasinya. Syarat khususnya apa? Yang lektor itu menghasilkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 ya. Saat artikel diterbitkan dan dinilai dengan ketentuan sebagai penulis pertama atau menghasilkan artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q4 dengan SCR lebih dari 0,1 atau impact factor lebih besar atau lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan, dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel atau cakupan tidak dihentikan, coverage discontinue ya, seringkali kita ada jurnal yang discontinue sebagai penulis pertama atau menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Jadi itu syarat khususnya. Berikutnya untuk lektor menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SCR lebih dari 0,2 atau indeks faktor lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan, dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan cancel atau cakupannya tidak dihentikan atau coverage discontinued sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi atau menghasilkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi atau menghasilkan satu karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan yang sesuai. Jadi kalau kemarin tidak dijelaskan jurnal apa, nah ini jelas sekali bahwa untuk rektor kepala itu harus punya jurnal di Scopus Q4, minimal Q3 atau di Sinta 2. Kemudian untuk profesor, itu syarat khususnya apa? Menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SCR lebih dari 0,25 atau indeks faktor lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak di-cancel atau coverage-nya discontinue sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Dan, nah ini dan ya, kalau tadi kepala atau dan di sini dan ya, menghasilkan satu artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SCR lebih dari 0,2 atau indeks faktor lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel atau coverage-nya discontinued sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Atau jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak cancel atau discontinued sebagai penulis pertama atau korespondensi. Untuk dosen seni, khusus dosen seni menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, Berikutnya ini syarat tambahan khusus profesor ya. Yang pertama adalah hibah penelitian pengabdian masyarakat. Ketua sebagai ketua hibah kompetitif atau penugasan tingkat daerah nasional tersebut dari pemerintah, korporasi, lembaga atau yang lainnya. Membimbing doktor sebagai promotor bagi 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri atau sebagai co-promotor 3 mahasiswa dalam negeri. Penguji doktor menguji minimal 3 mahasiswa doktor, salah satunya dari Indonesia sendiri pada ujian tertutup ya, itu syarat tambahannya. Mitra Bestari, reviewer jurnal, minimal 2 jurnal internasional bereputasi, minimal Q3 di luar institusi,
sebagai PIC kerjasama penelitian. Ini salah satu tambahannya ya. Penanggung jawab kerjasama penelitian dan profesor luar negeri. Ini syarat-syaratnya hampir semuanya harus bersinggungan dengan luar negeri ya. Oke. Berikutnya adalah ini kenaikan jabatan 2 tingkat ya, lebih tinggi. Kriteria dasarnya, nah ini ada lagi di sini ya, kenaikan loncat jabatan. Yang pertama adalah prestasi luar biasa, dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas. Yang kedua adalah dedikasi luar biasa, menjalankan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu dan tenaga yang melampaui tentang tanggung jawab. Bukti predikat penilaian SKP sangat baik, minimal 2 tahun terakhir. Ini juga masih sangat normatif. Kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa. Ini syarat yang lebih teknis ya, yaitu apa saja kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi itu buktinya apa? Bukti berprestasi itu yang pertama adalah menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional ya, akademik maupun akademik, atau mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi, atau menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui internasional, atau memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten, atau memperoleh penghargaan bidang iptek, budaya atau olahraga minimal tingkat nasional. Artinya prestasi-prestasi itu diwujudkan dalam beberapa opsi-opsi yang ada di ini ya, yang ada di juknis ya. Oke, berikutnya adalah ini juga sangat teknis lagi. Nah, ini sekarang teknis sekali ya. Dari asisten ahli ke lektor kepala. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang luar biasa, sangat aktif, menghasilkan capaian kerja yang melampaui target. Nah, yang ketiga, paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, memiliki jasa doktor terapan atau subspesialis, memenuhi syarat khusus karya ilmiah atau karya seni, memenuhi syarat kenaikan jabatan rektor ke lektor kepala. Ini ada, masih ada. Dan kemudian kalau lektor ke profesor, dosen menjalankan tugas dan kewajiban dedikasi yang luar biasa, normatif, menghasilkan capaian kinerja sangat baik ya. Kemudian memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, menduduki jabatan lektor minimal 2 tahun ya. Ini saya berarti berpotensi ini karena lektor saya sudah 6 tahun. Memiliki jasa doktor, dokter terapan atau subspesialis, memenuhi syarat khusus karya ilmiah, karya seni dan syarat khusus tambahan. Salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 dan memiliki impact faktor paling sedikit 7. Nah, itu yang akan kita lihat nanti ya, memenuhi syarat kenaikan jabatan sebagai profesor. Nah, artinya peluang untuk loncat jabatan dibuka ya, dari asisten ahli ke lektor kepala atau dari lektor menuju ke profesor. Nanti kita lihat aja seperti apa. Berikutnya adalah nah, ini syarat khususnya apa? Karya ilmiahnya. Ini syarat khusus AA ke lektor kepala. Karya ilmiahnya ada 4 artikel di jurnal internasional bereputasi, 2 artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau indeks faktor di atas 0,05 sebagai penulis pertama atau penulis skripsi, 2 artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau indeks faktor di atas 0,05 sebagai penulis pertama ya. Ketentuan saat artikel diterbitkan statusnya tidak di-cancel atau konfliknya discontinued. Untuk seni, karya seni, 4 karya seni monumental diakui secara internasional, bereputasi internasional, ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sejenis ya. Itu sangat jelas sekali yang mau loncat jabatan dari AA menuju ke rektor kepala. Berikutnya adalah berikutnya adalah yang dari lektor ke profesor ya, lektor ke profesor. Nah, ini karya ilmiahnya jelas, 4 artikel sama di jurnal bereputasi, 2 artikel di Q1, minimal SJR-nya 0,25 sebagai penulis pertama atau korespondensi, salah satu jurnal Q1 dengan indeks faktor minimal 7 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Yang kedua adalah 2 artikel lainnya minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau indeks faktor di atas 0,05 sebagai penulis pertama. Ketentuannya apa? Saat artikel diterbitkan dan dinilai status artikel tidak dibatalkan, cancel atau confidential discontinued. Untuk yang karya seni, itu 4 karya seni monumental, diakui secara internasional, bereputasi internasional, sebagai pencipta atau sebutan lain yang sejenis. Sangat jelas sekali ya.
Oke, berikutnya adalah retensi dosen profesor ya. Dosen dalam jenjang jabatan akademik profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui Tridharma. Dalam hal jabatan akademik, profesor tidak dapat memenuhi beban kerja dosen dan indikator kinerja dosen pada jenjangnya, tunjangan profesi dan kehormatannya akan dihentikan. Sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja dosen dipenuhi pada penilaian kerja pada dosen penilaian kerja dosen pada semester berikutnya. Artinya ada aturan retensi ya. Jadi kalau ditemukan profesor dengan beban kerja yang tidak dipenuhi maupun tidak dilaksanakan, maka tunjangan profesi dan kehormatannya akan dihentikan. Sementara ya, tidak selamanya. Oke, berikutnya adalah Profesor Emeritus. Apa itu? Profesor Emeritus kriterianya adalah dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai dosen Profesor Emeritus pada PTS. Pengangkatan Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dosen yang sudah pensiun bisa diangkat menjadi Profesor Emeritus. Proses pengangkatannya seperti apa? Dilakukan oleh pimpinan PTS berdasarkan persetujuan Senat. Status kepegawaiannya adalah dosen tetap yang diperhitungkan dalam penjabat mutu dan pengembangan. Dia masuk ke DTPS ya, atau dosen tetap program studi ya. Jadi diperhitungkan pada saat akreditasi sebagai pembagi rasio. Masa tugas dan pelaporannya maksimal hingga usia 75 tahun dan wajib dilaporkan pada pangkalan perguruan tinggi ya, pangkalan tingkat pendidik. Oke, berikutnya adalah